kita adakan ini. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan di dalam risalah al-usul as-sittah, 6 usul dalam beragama. Dan kemudian kita akan masuk risalah yang berikutnya, yaitu sittatu mawadhi' minas sirah. Sittatu mawadhi', ada 6 tempat, 6 poin ya di dalam sirah Nabi. Di dalam risalah ini, penulis kitab ini akan mengajarkan kepada kita tentang sekelumit tentang masalah sejarah hidup Nabi. Yang berkaitan tentang tauhid. Ya. Jadi 6 yang belum nukilkan di sini dari kehidupan Nabi yang berkaitan tentang masalah tauhid. Insyaallah ya. Jadi kalau kita belajar sirah, itu perjalanan hidup Nabi, itu penting sekali. Yang dimaksudkan sirah di sini adalah apa? Siratul Rasul. Yaitu perjalanan hidup Nabi, yaitu at-tariqatul lati kana yasiru 'alaiha Rasul. Yaitu jalan yang ditempuh Nabi sejak beliau diutus sebagai Rasul sampai wafatnya beliau. Baik di dalam masalah ibadah, masalah muamalah, masalah dakwah, berjihad, taklim, ya, dan lain sebagainya, itu yang namanya sirah. Karena semua yang beliau lakukan itu adalah ilmu. Ya, jadi ucapan beliau itu ilmu, perbuatan beliau itu ilmu, bahkan diamnya beliau itu pun ilmu. Nah, maka penulis kitab di sini akan mengajak kepada kita untuk mempelajari ya sekelumit dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita ini mengambil teladan, terutama dari masalah tauhid. Ya, sirah berkaitan dengan masalah tauhid. Ya, karena apa? Kita mempelajari sirah Nabi ada untuk meneladani. Ya, bukan seperti sebagian orang ya mereka membaca sejarah Nabi di acara-acara Maulid Nabi misalkan. Itu sekedar dibacakan saja. Plus itu bukan bahasa mereka, tidak paham artinya. Nggak ada manfaat sama sekali. Tetapi maksud daripada kita mempelajari sirah adalah apa? Bahwal i'tibar wal amal wal iqtida'i bir rasul wa akhdil ahkami minha. Yaitu kita mengambil pelajaran dan kita mengamalkan, kita mencontoh beliau dan kita mengambil hukum dari beliau. Ya, karena setiap yang datang dari Nabi itu ilmu. Semua amal soleh, perhatikan. Ya, semua jihad, semua dakwah, dan semua adalah pengajaran. Maka orang kalau menguasai sirah Nabi luar biasa. Dia bisa mengetahui asbabun nuzul satu ayat. Dia bisa menyikapi bagaimana kejadian seperti ini, dia menyikapinya. Ya, maka semakin luas ya kita memahami tentang sirah Nabi, akan semakin luas wawasan kita tentang keislaman. Ya, sekali lagi bahwa kita mempelajari sirah Nabi ini adalah dalam rangka kita untuk mencontoh beliau. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh ya, bagi kalian pada diri Rasulullah SAW terdapat uswatun hasanah. Ya, pada diri Nabi terdapat suri teladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap kepada Allah dan berharap hari akhir. Insyaallah ya. Jadi ini tujuan Syekh rahimahullah memahamkan kepada kita tentang sirah Nabi adalah agar kita mengambil pelajaran. Iya. Kemudian beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, memulai kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah kita jelaskan pada pembahasan dulu masalah usul salasah, kita sebutkan dalam kitab tauhid yang disebutkan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu ya beliau mulai di dalam kitab ini yang pertama iqtidaan bi kitabillah, mengikuti Al-Qur'an. Karena seluruh surat dalam Al-Qur'an ini dimulai dengan menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali apa? Kecuali surat At-Taubah atau surat Bara'ah. Betul. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah apa? Mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi SAW ketika beliau mengirimkan surat kepada pembesar Romawi, maka beliau memerintahkan Abdullah ibn Abbas untuk menuliskan surat itu paling atas bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdillah Rasulillah ila adhimir Rum.
Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad bin Abdillah, utusan Allah untuk pembesar Romawi. Apa yang pertama kali adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini alasan para ulama memulai penulisan dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau langsung mengatakan ta'ammal rahimakallahu sittata mawadi' minas sirah wafhamha fahman hasanan. Ya, renungkanlah rahimakallah, ya, 6 tempat dari perjalanan hidup Nabi, fahman wafhamha, dan fahamilah dengan pemahaman yang baik. Insyaallah beliau ya mendoakan kita yang pertama, ya rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Dan yang kedua, beliau langsung pada inti pembahasan. Beliau mengatakan, ya fahamilah sirah Nabi dengan pemahaman yang baik. Ya, kenapa? Karena kita akan mencontoh, karena kita akan meneladani Nabi, maka pemahaman yang baik dulu. La'alallaha ayufhimaka dinal anbiya litattabi'ahu wa dinal musyrikina litatrukahu. Ya, semoga Allah memahamkan kepada engkau, ya, agama Nabi agar engkau mengikutinya. Dan semoga Allah memahamkan kepada engkau agama orang-orang musyrik untuk meninggalkannya. Perhatikan, maka kebutuhan kita selain mengenal agama Nabi, juga mengenal agamanya orang-orang musyrik. Mengenal agama Nabi agar kita mengikuti, mengenal agama kesyirikan agar kita meninggalkannya. Nah, ini Masya Allah. Maka kebutuhan kita ya bukan sekedar mengenal agama Islam saja, tapi juga kita mengenal agamanya orang musyrik. Agar apa? Agar kita tidak terjerumus dalam kekeliruan yang sama sedangkan kita tidak menyadarinya. Maka di antara ucapan Hudzaifah bin Yaman, ya salah seorang sahabat Nabi, sebagaimana dinukilkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Hudzaifah pernah mengatakan, ya kata beliau, bahwa kana nasu yas'aluna an-nabiyya 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an aqa'a fihi. Kata Hudzaifah, dulu manusia mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Ya, apa amalan yang mengantarkan ke surga, apa amalan yang pahala dilipat gandakan, dan lain sebagainya. Bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Tapi kata beliau, namun aku bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Kenapa? Makhafatan, karena aku khawatir saya terjerumus dalam kejelekan itu. Ya, maka kita mengenal sunnah, kenal bid'ah. Kita mengenal tauhid, juga syirik. Kita mengenal ketaatan, kenali juga yang namanya kemaksiatan. Sehingga kalau mau terjerumus, faham ini jalan kemaksiatan. Ya, makanya para ulama mereka bikin bait syair. Mereka mengatakan araftu syarra la li syarri lakin li tawaqih wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fih. Ya, aku mengenal kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, lakin li tawaqih, akan tetapi agar aku membatasi diri, melindungi diri dari kejelekan. Wa man la ya'rifu syarra minal haq minal khair, dan barang siapa yang tidak mengenal kejelekan dari kebaikan, dia bisa terjerumus di dalamnya. Maka kita mengenal agama Nabi, maka lengkapi juga bagaimana agama yang dianut orang-orang musyrik. Gitu ya. Iya. Kemudian kata beliau, fa inna aktsara man yad'i dina wa yad'i anahu minal muwahhidin la yafhamu sunnata kama yanbaghi. Sesungguhnya kebanyakan manusia yang mereka mengaku ya ahli agama, yang dia mengaku dirinya orang-orang mentauhidkan Allah, namun mereka tidak memahami sunnah sebagaimana semestinya. Ini ya, ini kata beliau rahimahullah, dan ini kita dapatkan ya. Bahkan kata Syekh Shalih Fauzan, wal musyrikuna yataqarrabuna ilallahi bisyirki yadununa annahu khair. Orang-orang musyrik mereka mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan kesyirikan, dan mereka sangka itu adalah kebaikan. Kenapa terjadi? Karena mereka tidak mengenal kesyirikan. Ya, akhirnya apa? Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan tadi. Apa sebabnya? Mereka tidak mengenal apa itu syirik. Kan banyak ya, Masya Allah. Sudah kita gambarkan kemarin, ya, orang-orang yang mereka tahu sekali bahwa patung tidak memberikan manfaat, kemudian
pohon tidak ngasih manfaat. Tapi apa? Mereka mengatakan, nahnu ma na'buduhum. Kami tidak nyembah kepada berhala ini. Tapi apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tapi agar mereka ini, patung-patung ini, mendekatkan diri kami kepada Allah. Perhatikan. Mereka sangka itu kebaikan. Kenapa? Toh yang kita ibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata apa? Allah sendiri mengatakan apa? Wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah kepada selain Allah. Perhatikan. Ya, berarti bahwa orang yang menjadikan selain Allah sebagai perantara, sebagai pemberi syafaat, ya, padahal mereka sudah mati, itu adalah hakikat kesyirikan. Dan mereka sangka itu adalah apa? Bagian dari agama. Mereka beribadah kepada Allah, mendekatkan kepada Allah dengan apa? Dengan kesyirikan. Apa sebabnya? Tadi mereka tidak mengenal apa itu kesyirikan. Ya, maka masya Allah. Ya, penulis kitab di sini ya mengantarkan kepada kita memahami perjalanan hidup Nabi agar kita bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana agama Nabi dan mana agama orang-orang musyrik. Ini mukadimah. Kemudian kata beliau al-maudhiul awal. Ya, kita perhatikan tempat yang pertama. Tempat yang pertama dari sejarah Nabi. Beliau mengatakan qissatu nuzulil wahyi wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allahu biha ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir ya wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Perhatikan. Beliau mengatakan tempat yang pertama dari sejarah Nabi adalah kisah pertama kali turunnya wahyu. Wa fiha ya, dan di dalam kisah ini merupakan ayat pertama yang Allah dengannya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Surat apa tadi? Surat Al-Mudaththir. Ya, surat Al-Mudaththir. Jadi dengan diturunkan ayat ini, Rasul diangkat sebagai Rasul. Ustaz, bagaimana dengan ayat surat Al-Alaq? Iya, itu ayat yang pertama kali. Tapi apa? Dengan ayat surat Al-Alaq itu diturunkan Nabi sebagai seorang Nabi, belum Rasul. Yaitu kisahnya ketika Rasul SAW beliau mendapati ya keadaan orang-orang Arab saat itu, ya agama mereka luar biasa, jauh dari agama yang dibawa Ibrahim alaihissalam. Ya, sesembahan mereka adalah apa? Adalah patung. Ya, yang kaya, yang kuat, ini mendolimi yang lemah. Pokoknya seperti kehidupan hewani, maka dikatakan sebagai kehidupan jahiliyah. Maka Rasul SAW beliau menyendiri dengan istilah tahanus, kata para ulama, menyendiri di Gua Hira, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah di dalamnya. Ya, berhari-hari sampai berbulan-bulan, ya, beberapa bulan di situ beliau berada di Gua Hira tadi. Setiap malam ke situ berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang saat itu kemudian apa? Bahwa di hari terakhir malaikat Jibril alaihissalam ini mendatangi beliau, kan gitu ya, saya ceritakan dulu. Mendatangi Nabi SAW, kemudian apa? Mendekap Nabi dengan dekapan yang sangat kuat. Sampai Rasul saat itu nyaris tidak bisa untuk bernafas. Ya, maka ternyata apa? Jibril mengatakan, "Iqra, hai Muhammad, bacalah." Maka Rasul mengatakan, lastu biqari, aku tidak bisa baca, saya nggak bisa baca. Karena Allah ciptakan Rasul itu sebagai seorang ummi, la yaqra wa la yaktub, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Oh, berarti kalau gitu kita ittiba Nabi, jangan baca, jangan tulis. Bukan ya. Jadi Allah perintahkan kita untuk membaca tulis. Tapi Rasul sendiri Allah takdirkan, Allah ciptakan tidak bisa baca tulis. Kenapa? Ada hikmah. Hikmahnya apa? Agar jangan sampai ketika Rasul nanti mendakwahkan bahwa Al-Quran bilang, ya iya, Muhammad pinter baca, pinter nulis, yang bikin Al-Quran bisa. Makanya apa? Perhatikannya, Allah turunkan Rasul seorang ummi, gak bisa baca, gak bisa tulis, tapi apa? Begitu mengucapkan kalimat sangat indah. Untuk apa ini? Untuk menutup kemungkinan orang-orang musyrik nuduh Nabi bikin Al-Quran sendiri. Itu masih ada. Muhammad bikin sendiri. Padahal apa? Mereka tahu semua Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nah, maka kemudian apa? Diulangi lagi, ya Muhammad iqra. Sampai Rasul berulang kali mengatakan lastu biqari atau ma'ana biqari, saya tidak bisa baca.
Akhirnya apa? Di akhir kalinya Jibril mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal tanah. Iqra wa rabbukal akram. Ya. Alladzi 'allama bil qalam. Bacalah dan Rabbmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan perantara pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia sesuatu yang dia tidak ketahui. Ini 5 ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi SAW di Gua Hira. Ya, perhatikan. Syekh di sini beliau lebih apa? Lebih fokus menjelaskan ayat yang turun kedua kalinya. Jadi setelah kejadian itu, maka Rasulullah SAW merasa ketakutan yang luar biasa. Maka beliau pun kemudian pulang. Ya, pulang menemui istrinya. Siapa istrinya? Khadijah. Dalam kondisi yang sangat takut, ya, sangat takut. Maka perhatikan apa yang dilakukan Khadijah ketika melihat sang suami tercinta, ya, dalam kondisi yang sangat ketakutan. Maka Rasul mengatakan laqad khasyitu ala nafsi, sungguh saya mengkhawatirkan diriku sendiri. Perhatikan bagaimana sifat wanita salihah. Beliau mengatakan kalla wallahi la yuhzikallahu abadan. Ya, sekali-kali tidak, demi Allah, Allah tidak akan pernah menjadikan engkau bersedih. Kenapa? Karena engkau termasuk orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Engkau adalah orang yang biasa memuliakan tamu, ya, menanggung orang-orang yang membutuhkan, ya, membantu orang yang kelaparan, ya, dan sebagainya. Allah tidak akan mungkin untuk apa? Untuk menjadikan engkau bersedih. Insyaallah, ya. Ini untuk apa? Ini untuk memberikan kabar gembira, untuk menenangkan jiwa sang suami. Dan ini harusnya sifat seorang wanita. Kapan suami dalam kondisi lagi banyak masalah, lagi dihinggapi rasa takut, khawatir, sedih, itu jangan dasar bodoh kamu laki-laki gitu, ya. Harusnya apa? Dia diberi ketenangan. Nah, ini seperti Khadijah. Maka apa? Keesokan harinya, ya, atau apa namanya, di malam itu Rasul ketakutan. Maka Rasul mengatakan kepada Khadijah, datsiruni, yaitu selimutilah aku. Diselimuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata apa? Dalam kondisi Rasul, ya, sedang berselimut, ternyata Jibril datang kedua kalinya mengatakan, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, berdirilah dan berilah peringatan. Nah, ini ayat yang kata saya tadi, dengan diturunkan ayat ini Rasul resmi menjadi seorang Rasul. Tadi baru Nabi. Begitu turun ayat ini resmi beliau sebagai seorang Rasul. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Apa maknanya? Dulu pernah kita bahas dalam Suluh Selasa. Syekh Abdul Wahab mengatakan wa rabbaka fakabbir adzimhu bitauhid, agungkanlah Allah dengan mentauhidkannya, gitu, ya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Ini maknanya bisa dua, ya. Bisa maknanya betul-betul pakaian yang belum pakai sucikan, atau makna yang kedua, sucikanlah jiwa kita dari kesyirikan kepada Allah. Nah, yang berikutnya warrujza fahjur, warruj, dan berhala tinggalkanlah. Perhatikan, dan berhala yang ada tinggalkanlah. Ini syahidnya di sini, Pak. Perhatikan. Ini luar biasa, ya. Ini pendalilan yang sangat dalam ini. Beliau berdalilkan tentang masalah tauhid dengan kisah diutusnya Nabi menjadi Rasul. Dengan lafaz apa? Warrujza, dan dari kesyirikan, dari berhala tinggalkanlah. Ini syahidnya. Yang mana apa namanya? Allah memerintahkan kepada Rasul untuk meninggalkan dan menjauhkan diri dari apa? Dari berhala-berhala yang ada. Padahal beliau mengatakan di sini. Ya, perhatikan. Rasul yang pertama kali diperintahkan Allah untuk apa? Memperingatkan manusia dari kesyirikan. Apa di saat itu orang-orang jahiliyah, dosa mereka cuma syirik, gak ada dosa yang lain? Coba kata beliau, kata Syekh Muhammad Wahab, fa'idha fahimta annahum yaf'aluna asya'a kathirah ya'rifuna annaha minal dhulmi wal udwani mislu zina. Ya, apabila engkau memahami bahwa orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah, mereka melakukan banyak
perbuatan. Dan ya'rifuna annaha minadh-dhulm, dan mereka tahu itu termasuk kedzaliman dan permusuhan, seperti perbuatan zina, membunuh anak-anak mereka sendiri, makan riba, ya, itu terjadi ya di tengah-tengah orang musyrik. Berarti apa saat itu? Kemungkaran, bukan sekedar kesyirikan. Ya, selain syirik banyak, zina, waduh, tempatnya mereka itu. Ya, bunuh anak bayi, wow, sudah jadi trennya mereka. Ya, punya anak perempuan sembelih atau dikubur hidup-hidup. Ya, perhatikan. Tapi yang pertama kali Allah perintahkan Nabi untuk memperingatkan dari apa? Kesyirikan. Ini syahidnya gitu. Ya. Maka kata Syekh rahimahullah ya, beliau mengatakan bahwa ini keadaan orang jahiliyah. Yuk, banyak perbuatan dosa besar, perzinahan, riba, dan kedzaliman ada. Wa arafta aidan annahum yaf'aluna syai'an minal ibadah. Dan engkau mengetahui juga bahwa orang-orang musyrik jahiliyah dulu, mereka juga melakukan berbagai ritual ibadah. Yataqarrabuna biha ilallah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah. Seperti mereka haji, mereka umroh, ya, mereka sedekah pada orang miskin, berbuat baik kepada selainnya. Itu terjadi di tengah-tengah orang musyrik. Perhatikan Bapak sekalian. Jadi orang musyrik mereka haji, Pak. Cuman aneh haji mereka. Hajinya itu ikut agama Ibrahim, dan mereka hajinya dengan telanjang. Telanjang ya. Jadi aneh-aneh. Tapi pokoknya mereka ibadah itu ada. Ada ibadah mereka ya. Hajinya, umrohnya, sedekahnya, nyantini orang miskin. Bahkan mereka adanya siqayah. Itu apa? Yang ditugasi untuk ngasih air minum bagi jamaah haji. Itu sudah ada. Berarti apa? Kebaikan ada. Perhatikan. Namun semua kebaikan yang mereka lakukan tidak bernilai sama sekali. Rasul tidak memperhitungkan sama sekali. Kenapa? Amal yang mereka lakukan ini tidak dibangun di atas tauhid. Kan gitu. Ini perhatikan. Ya, mereka orang musyrik melakukan zina, ya, liwat, dosa besar, riba. Ya, tapi apa? Hal itu belum Allah perintahkan Nabi untuk memperingatkan mereka. Cuma satu yang Allah peringatkan dari orang musyrik tadi. Apa? Meninggalkan kesyirikan kepada Allah. Satu. Yang kedua, orang musyrik itu ibadah kepada Allah, tapi apa? Tidak diperhitungkan sama sekali. Kenapa? Ibadah mereka tidak dibangun di atas tauhid. Lagi-lagi masalah tauhid ini. Kemudian kata beliau, wa ajallu indahum asyirku, dan ibadah yang paling tinggi di antara mereka adalah perbuatan syirik kepada Allah. Fahuwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ilallahi indahum, dan itu adalah perkara yang paling tinggi yang dengannya mereka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kama dzakarallahu anhum, sebagaimana Allah menyebutkan tentang mereka. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, surat Az-Zumar ayat ketiga. Mereka mengatakan ketika ditanya, "Mas, kenapa kok kalian minta kepada patung, kepada pohon, Lata, Uzza?" Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum." Kami tidak beribadah kepada mereka, tidak sama sekali. Cuman apa? Agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Kenapa? Kami tahu ini patung, ya, ini pohon, ya, tapi mereka sudah mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman apa? Kata tahu mereka orang soleh, ya, bisa mendekatkan kami kepada Allah. Perhatikan, ini ibadah mereka ini ya, seperti di keadaan mereka. Akhirnya apa? Allah mengatakan apa? Bahwa mereka itu hakikatnya orang-orang musyrik. Wa yaquluna, dan mereka juga mengatakan haula'i syufa'una indallah. Mereka adalah orang-orang yang memberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ini ya? Nah, ini apa namanya? Keadaan orang-orang musyrik. Jadi yang paling parahnya adalah apa? Tadi. Mereka mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan cara mereka, yaitu dengan kesyirikan kepada Allah. Maka ini yang pertama kali Allah perintahkan kepada Rasul, ya, setelah beliau diangkat menjadi Rasul, untuk memperingatkan mereka dari bahaya perbuatan syirik kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innahum muttakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka orang-orang musyrik menjadikan setan-setan sebagai wali, pelindung mereka, kecintaan mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyangka mereka mendapatkan petunjuk. Perhatikan, ini ngeri ya, orang tersesat tapi mereka yakin di atas kebenaran.
tersesat, mereka yakin di atas petunjuk. Mereka mengatakan, Allah mengatakan, orang musyrik mereka menjadikan setan sebagai wali selain Allah. Mungkin kita bertanya, Ustaz, bukankah orang musyrik mereka bukan beribadah kepada setan? Ya, bukannya mereka minta kepada setan, tidak kepada setan, yang mereka minta adalah kepada orang soleh, seperti Nabi Isa, seperti Uzair, seperti malaikat, ya kan? Tapi kenapa kok Allah mengatakan orang musyrik zaman Nabi mereka menjadikan setan sebagai wali-walinya? Mata para ulama, iya, mereka menjadikan setan sebagai sembahannya. Kenapa? Karena orang soleh yang mereka sembah tidak ridho sama sekali. Perhatikan, Nabi Isa tidak pernah ridho diibadahi. Uzair tidak pernah ridho diibadahi, apalagi malaikat. Ya, mereka adalah orang yang makhluk yang paling mengingkari atas peribadahan makhluk kepada diri mereka. Maka hakikatnya apa? Mereka itu bukan menyembah kepada orang soleh tadi. Hakikatnya mereka adalah menyembah kepada syaitan. Dan ini karena apa? Diperintahkan oleh syaitan. Perhatikan ya. Iya, ini dipahami bagus ini. Ini ucapan beliau bagus ini. Jadi bahwa kenapa kok Allah mengatakan orang musyrik mereka menjadikan setan sebagai sembahan, sebagai wali selain Allah Subhanahu wa taala, pelindung yang dicintai. Oh, ternyata gitu. Karena orang soleh yang kata mereka diibadahi itu tidak pernah ridho untuk diibadahi. Diminta, ya berdoa kepada, enggak pernah ridho. Ya. Nah, melainkan apa? Yang memerintahkan mereka adalah apa? Adalah setan-setan. Sehingga hakikatnya mereka ini adalah beribadah kepada syaitan itu sendiri, bukan kepada orang soleh. Masya Allah. Kemudian kata beliau, fa'awalu ma'amarallahu bihil indar anhu qabla al-indari aniz zina wal sarakati wa ghiriha. Dan yang pertama kali Allah perintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan umatnya sebelum memperingatkan dari zina dan mencuri dan selainnya adalah apa? Peringatan dari perbuatan syirik kepada Allah, yaitu lafaz warrujza fahjur. Maka berhala-berhala itu tinggalkan. Ya, perhatikan, ini sisi sejarah Nabi berkaitan tentang apa? Tentang tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Ini menunjukkan bahwa yang pertama kali Rasul dakwahkan tentang masalah tauhid, bahaya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa arafta anna minhum man ta'allaqa 'ala asnam wa minhum man ta'allaqa 'ala al-malaikah wa 'ala al-awliya min bani Adam. Dan engkau mengetahui juga di kalangan orang musyrik ada yang mereka menggantungkan kepada patung-patung, ada yang menggantungkan kepada malaikat-malaikat dan kepada wali-wali dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, dari kalangan manusia, ya kan? Tapi apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan sama sekali apapun yang mereka sembah. Semua apa? Semua oleh Nabi diperingatkan, gak boleh. Rasul ini juga kembali kepada kaidah di Qaidul Arba, ya. Rasul gak milih-milih. Orang yang beribadah kepada batu, kepada malaikat, kepada Nabi, kepada orang soleh, semua diingkari Nabi, semua diperangi Nabi, tanpa dipilah, tanpa dipilih. Ini saling berkaitan dengan Qaidul Arba. Nih, ini Masya Allah Rasul ini, tegasnya beliau. Pokoknya di gabiah uyah orang Jawa bilang. Ya, pukul rata semua. Berbuat syirik kepada Allah, diperingatkan semua. Bahkan apa? Pertama kali terjadi permusuhan antara orang Quraisy dengan Nabi ketika Rasul mendakwahkan tauhid. Ya, Rasul sebelum diangkat sebagai Rasul, beliau adalah orang yang terpercaya sekali. Ya, sampai suatu ketika tatkala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berusaha berdakwah kepada orang-orang Quraisy. Beliau mengumpulkan orang di suatu lembah dan beliau memanggil orang, setiap lorong-lorong dipanggil. Ya, maka berkumpul di situ ada Abu Lahab, Abu Jahal dan besar yang lainnya. Rasul mengatakan, andaikan saya mengatakan sekarang di belakang bukit ini ada suatu pasukan yang hendak menggempur kalian, apakah kalian percaya? Semua serempak kami percaya Muhammad, di annakal amin, karena engkau adalah orang kepercayaan kami. Semua sepakat. Dan belum pernah dalam sejarah hidup Nabi beliau berdusta. Maka semua percaya. Bahkan orang Yahudi pun percaya sama beliau. Perhatikan ya, ada satu ketika ada seorang Yahudi, dia berselisih dengan seorang munafik. Yahudi munafik berselisih.
Maka kata Yahudi, sudah, sekarang kita cari seorang hakim penengah. Tapi penengah ini yang tidak mau disuap. Gitu ya. Maka kata munafik, coba pendeta kamu ada enggak? Wah, pendeta kami mah tukang makan suap gitu. Berarti enggak ada yang masuk kriteria. Coba dari kalangan kamu. Orang munafik mengatakan enggak kepada Muhammad. Sudah, kata Yahudi, kalau itu yang kita sepakati, yang ada sifatnya cuma satu, yaitu Muhammad, nabi kamu itu. Kata munafik, janganlah. Jangan sama nabi saya. Yuk kita datang kepada seorang dukun saja. Ini berarti karena munafik ya. Lebih parah dari Yahudi. Itu munafik lebih parah daripada Yahudi. Nah ini. Orang Yahudi itu ketika mencari orang jujur, yang mereka akan tahu menetapkan dengan keadilan, hanya Rasul Muhammad SAW. Orang Yahudi pun tahu. Ya, Masya Allah. Masa itu apa? Orang-orang kafir Quraisy percaya. Kemudian yang kedua Rasul mengatakan, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, nah niscaya kalian akan beruntung. Angkat tangan Abu Lahab. Alihada jama'tana ya Muhammad tabban laka. Cuman urusan ini kamu kumpulkan kami, celaka ya Muhammad. Masya Allah, mulai penentangan di situ. Ya, permusuhan mulai di situ. Kapan? Ketika Rasul mendakwahkan masalah tauhid. Makanya kalau kita mendakwahkan tauhid, ada pertentangan, memang sudah sunatullah. Kita mendakwahkan kebenaran, takut dicaci maki, takut dimusuhi, tidur saja pakai rok. Iya itu bukan sifat laki-laki seperti itu. Laki-laki itu ada masalah, hadapi. Karena memang itu resiko seorang mendakwahkan tauhid. Kalau ibu-ibu pakai rok saja, ya kalau dakwah ngaji kau pingin nggak dimusuhi orang, nah, itu ya karena dakwah kita lurus, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, resiko kita hadapi. Nah ini, kemudian wa yaqulu, dan mereka mengatakan ma nuridu minhum illa syafa'atahum, kita tidak menginginkan dari mereka, kata orang musyrik, melainkan akan mereka memberikan syafaat. Itu. Ini keadaan orang-orang musyrik. Kemudian kata beliau, wa ma'ahada ba'da abil indari anhu fi awali ayatin arsalahu Allahu biha fa in ahkamta hadhil mas'alata fiha busyra. Kata beliau, bersama dengan ini, ya keadaan orang musyrik tadi. Ya. Ternyata apa? Rasulullah memulai memperingatkan orang musyrik, ya, di ayat pertama kali yang Allah jadikan dengannya Rasul, dengan apa? Dengan memperingatkan manusia dari perbuatan syirik kepada Allah. Ini perhatikan, ini menunjukkan bahwa memang dakwah Nabi itu, ya, inti usulnya adalah apa? Mendakwahkan tauhid dan memperingatkan umat dari kesyirikan kepada Allah. Maka kata beliau, fa in ahkamta hadhil mas'alata, maka apabila engkau telah kokoh dalam masalah ini, fa busyrok, maka kabar gembira untukmu. Masya Allah ya. Berarti apa? Kita tahu berarti dakwah Rasul yang paling inti dan paling utama mendakwahkan masalah tauhid, memperingatkan dari syirik kepada Allah. Makanya kata para ulama, kalau kita akan ngecek ini seorang dai lurus atau tidak, kita pantas ambil ilmu atau tidak, di antaranya apa? Perhatian dia tentang masalah tauhid. Perhatian dia masalah tauhid itu menjadi ukuran. Kenapa? Itu adalah dakwah yang pertama kali disampaikan Nabi. Ya, itu para ulama itu. Ketika melihat orang, walaupun mungkin dia tematik masalah apa, selalu kaitannya dengan tauhid. Mungkin sekarang pembahasan masalah apa, pembahasan masalah doa, selalu dikaitkan dengan masalah tauhid. Sekarang menyebutkan tentang masalah akhlak, tetap itu akhlak itu adalah buah daripada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini, ya. Jadi kata para ulama, kalau kita ngetes, ibaratnya ngambil guru, pantas tidak kita ambil ilmunya, lihat bagaimana dalam dakwahnya. Apakah tauhid menjadi prioritas utamanya atau dikesampingkan? Jangan disampaikan, nanti perpecahan. Jangan disampaikan, nanti terjadi gesekan. Lalu kalau gitu ya, umat di atas kesyirikan kepada Allah sampai mati tidak terluruskan. Ya, ini diantara salah satu kriteria dai yang pantas kita ambil ilmunya. Itu kata para ulama. Kemudian kata beliau, walam tufrid, khususan idza arafta anna ma ba'dah a'dham min as-salawatil khams. Ya, terkhusus setelah engkau mengetahui bahwa sesuatu yang lebih besar daripadanya adalah ibadah salat yang 5 waktu. Perhatikan. Ya, Allah memerintahkan ibadah salat itu diakhirkan daripada perintah Rasul kepada Rasul untuk meluruskan kesyirikan. Perhatikan ya. Jadi ibadah sholat itu diberitakan kapan? Itu menjelang Rasul melakukan hijrah ke Madinah.
menjelah. Rasul di Mekah itu cuma berapa tahun sholat itu. Perhatikan. Sebelum itu apa? 10 tahun berada di Mekah, Rasul murni mengajarkan tentang masalah tauhid. Jadi ketika Rasul berumur 50 tahun, 50 tahun kan, jadi 40 tahun jadi Rasul, itu kan tauhid. Begitu Rasul menginjak umur 50 tahun, 10 tahun menjadi Nabi, Allah perintahkan ke langit. Untuk apa? Mendapatkan perintah masalah sholat. Tuh. Jadi 10 tahun Rasul murni mengajarkan masalah tauhid. Coba 10 tahun. Padahal masa kenabian Nabi cuma berapa? 23 tahun. 23 tahun diambil 10 tahun masalah tauhid. 13 tahun menjelaskan syariat secara sempurna. Coba, apa itu bukan prioritas? Prioritas yang luar biasa. Nah, gitu ya. Kemudian kata beliau, walam tufrad illa fi lailatul Isra sanata asyara ba'da hisari syi'bi wa mauti Abi Talibin wa ba'da hijratil Habasyah bisanatain. Dan tidaklah sholat itu diwajibkan melainkan di malam Isra Mi'raj, yaitu pada tahun 10 setelah terjadi pemboikotan terhadap ya Rasul dan keluarganya. Jadi gini Bapak sekalian, apa makna pemboikotan itu? Ketika itu gini, orang-orang musyrik sudah berbagai macam cara untuk menghentikan dakwah tauhidnya Nabi. Sampai akhirnya Abu Talib ini ya sebagai paman Nabi yang selalu mendukung dakwah Nabi itu di lobi dengan cara lemah lembut. Sampai akhirnya gini, Abu Talib, ya kalau kamu tidak menyerahkan Muhammad kepada kami, ya maka kami akan melakukan boikot. Akhirnya betul boikot. Jadi semua pedagang dari luar Madinah nggak boleh masuk. Itu berjalan berapa tahun. Sampai disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, disebutkan di sana bahwa kami, kata Rasul, mendengarkan anak-anak pada menangis kelaparan. Wanita-wanita menjerit melihat anaknya kelaparan, dirinya kelaparan. Ketika apa itu? Ketika terjadi boikot. Masya Allah ini. Kenapa beliau diboikot? Karena mendakwahkan tauhid. Kita belum boleh boikot kan? Orang boikot kita terserah, kerja sendiri, makan sendiri, masak sendiri, gitu ya, ke warung sendiri. Zaman Nabi itu semua diorganisir, nggak boleh ngirim barang ke Madinah. Sampai anak-anak kelaparan, wanita kelaparan itu. Untuk apa? Mempertahankan tauhid. Luar biasa. Ya, ini apa namanya? Bagaimana Rasulullah SAW ya beliau ya pahit getirnya ketika mendakwahkan tauhid. Maka kata beliau, fa idza arafta anna tilkal umurul katsirata wal adawatal balighata kullu dzalika inda hadhil mas'alah qabla fardhis shalah rajautu an ta'rifal mas'alah. Jika engkau mengetahui bahwa perkara yang banyak ini, permusuhan yang begitu sengitnya ini, semua ya hanya satu masalah ini. Perhatikan ya, masalahnya apa sih? Rasul mendakwahkan tauhid. Maka saya berharap bahwa kalian telah memahami apa yang saya maksudkan dalam masalah ini. Masalah bagus sekali beliau ya. Jadi ketika kalian tahu bagaimana permusuhan sampai apa namanya boikot terjadi, yang satu perkara ini beliau mengatakan rajautu, saya berharap anta rifal masalah, engkau telah mengetahui duduk permasalahan dari bab yang kita sampaikan ini. Dengan ini maka selesailah ya apa namanya maudhi yang pertama, poin yang pertama dari 6 poin dalam masalah sejarah. Pas banget ya, lampunya mati, hidup lagi pas kita selesai. Alhamdulillah, Masya Allah. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita berpindah kepada penjelasan maudhi utsani, tempat yang kedua, sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum di umur 40 tahun atau Nabi diangkat menjadi Nabi, kegiatan beliau dalam rangka menyampaikan kebaikan bagaimana?